Silakan Bu, lancar Ki, amin. Amin. Assalamualaikum Bu Nurmia. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Ya, pagi. Selamat ya Mbak Nurmia udah masuk di room kita ini ya. Mbak Nurmia sudah tentunya sudah siap ya, udah tahu ya gimana kita mau mendengar Mbak Nurmia apapun yang ditanyakan dari Bu Andi Asma, dari Ibu sendiri. Oke, baik kita efisienkan waktu Mbak Nurmia. Jadi silakan gunakan deh 10 menit ke depan, ya perkenalkan diri sedikit dan asal sekolah, kemudian akar permasalahan yang dipilih dengan solusi relevan atau model pembelajaran yang dipilih yang menurut Mbak Nurmia insya Allah paling dikuasai ya dari 4 akar permasalahan kemarin dan disimulasikan, diajarkan, pilih kegiatan inti saja Mbak ya. Silakan di-share PowerPoint-nya, anggaplah saya sama Ibu Andi Asma itu sebagai siswa dalam ruangan ini. Oke, let's go, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurmia RSSPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Nrekang, Bu. Baik, jadi untuk masalah yang saya pilih ini adalah masalah pemahaman konsep peserta didik yang masih rendah. Adapun solusi yang saya pilih juga adalah penerapan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Baik, langsung saja Bu, saya akan mensimulasikan kegiatan pembelajaran saya. Mohon izin share screen Ibu. Ya, silakan. Sudah terlihat, Bu? Oke, baik, silakan. Close saja, Mbak, close. Ya, oke. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah menampilkan gambar untuk memotivasi kalian. Nah, sekarang silahkan duduk dengan kelompoknya, kemudian Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Sudah, Nak? Nah, baik. Sekarang setiap kelompok bersama dengan teman-teman kalian, silahkan diperhatikan gambar yang ditampilkan Ibu di atas. Nah, kira-kira gambar apa ini, Nak? Iya, betul sekali. Jadi ada 2 gambar ya, ada 2 jus jeruk. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, yang manakah yang lebih menarik? Kalau kalian disuruh memilih, pilih yang A atau yang B? Pilih yang A. Iya, mengapa kira-kira? Karena warnanya yang menarik. Nah, kira-kira kalau kalian Ibu tampilkan kembali di atas, diperhatikan dulu ya. Informasi selanjutnya, Saudara. Balai Besar POM Semarang melakukan pengawasan terhadap bahan makanan selama bulan Ramadan, termasuk makanan untuk bahan takjil. Dari 218 sampel makanan yang diperiksa, diketahui ada 8 sampel makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin dan pewarna tekstil. Pengamanan makanan ini dilakukan sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan selama Maret hingga 22 dan pewarna tekstil. Ini sudah dilakukan sampling ya, 218 pakan ini adalah terkait dengan pewarna ya, pewarna tekstil dan formalin. Saya kira itu mungkin. Nah, ini sudah dilakukan selama 4 minggu ini, sudah dilakukan di 14 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Tentu kami dibantu juga dengan teman-teman kami di kantor Badan POM yang ada di Surakarta dan Banyumas ya, untuk mengawal produk-produk yang ada di wilayah kerja mereka.
Formalin dan pewarna tekstil adalah zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia jika dikonsumsi, yang bisa menyerang pencernaan hingga menyebabkan kanker. Kepala Balai Besar POM Semarang menilai, tahun ini terjadi penurunan penyalahgunaan bahan makanan, artinya pedagang mulai sadar untuk menggunakan bahan makanan takjil yang aman. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Oke, anak-anakku sekalian, jadi itu tadi video yang Ibu tampilkan. Sekarang, kira-kira menurut kalian, apa atau ada di antara kalian yang mau menanggapi video tersebut? Ya, silahkan, Nak. Iya, betul sekali. Jadi tadi teman-temannya sudah memberikan pertanyaan atau tanggapan dari video-video yang ditampilkan tadi oleh Ibu. Katanya ada yang bertanya mengenai apa saja sih zat-zat yang boleh dikonsumsi, zat-zat aditif yang boleh dikonsumsi, Ibu. Kemudian apakah pewarna yang ditambahkan tadi itu aman atau tidak? Kemudian apa dampaknya bagi tubuh? Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan masalah yang sudah kalian tentukan tadi. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan 5 macam produk makanan dengan minuman. Sekarang sudah dibawa, Nak? Iya. Oke, silahkan kalian perhatikan di bagian kemasan tersebut, di bagian belakangnya ya, di bagian komposisi makanannya. Nah, kegiatan yang kalian lakukan sekarang adalah coba identifikasi zat-zat aditif yang digunakan di dalam makanan, kemasan makanan dan minuman yang kalian bawa. Ya, oke ya. Nah, sekarang setelah itu silahkan kalian berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian mengisi lembar LKPD yang Ibu sudah berikan kepada kalian tadi. Ya, jangan lupa ya, tadi Ibu sudah bagikan bahan ajar, kemudian tolong dimanfaatkan juga sumber belajar buku paketnya ya, Nak, untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD dan melengkapi tabel yang ada di LKPD. Nah, adapun tabel yang ada di LKPD itu, cara pengisiannya coba diperhatikan di atas. Nah, untuk tabel pertama itu pengamatan zat-zat aditif pada kelompok zat jenis zat aditif. Nah, silahkan kalian identifikasi zat-zat tadi yang ada di kemasan, kemudian tuliskan di situ semua jenis-jenis zat aditifnya, kemudian identifikasi yang manakah yang pewarna, pemanis, pengawet. Coba diceklis saja ya. Kemudian untuk tabel kedua mengenai pengamatan menentukan zat aditif yang mana yang alami, kemudian yang mana juga yang buatan. Ingat diskusi anak. Kemudian yang tabel ketiga itu kalian identifikasi, analisis apakah dampak dari penggunaan zat aditif tersebut bagi kesehatan kita dan bagaimana cara mencegahnya supaya hal tersebut tidak terjadi. Di sana, oke, silahkan kalian kerjakan. Ingat, Ibu tetap melakukan penilaian ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ibu kasih kesempatan kalian untuk mengerjakan sambil Ibu berkeliling mengamati kalian ya. Iya, silakan didiskusikan, Nak. Coba ya dibaca bukunya dengan bahan ajar yang Ibu berikan. Oke, sudah selesai semua? Iya, kalau sudah selesai, saya persilahkan setiap kelompok perwakilannya saja ya untuk naik ke atas membaca, tapi anggota yang lainnya tetap memperhatikan ya. Jadi nanti kalau ada anggota kelompok yang lain yang mau memberikan tanggapan, anggota yang lainnya pun juga bisa memberikan tanggapan balik atau jawaban dari pertanyaan mereka. Oke, saya persilahkan untuk kelompok 1, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 dilanjutkan. Ya, berikan aplaus juga untuk kelompok 2. Oke, anak-anakku, itu tadi hasil diskusi dari hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang Ibu mau mengkonfirmasi kembali kalian.
kalian kan sudah mendiskusikan tadi, kemudian kita sudah mendengarkan juga hasil diskusi dari hasil pemaparan materi dari teman-teman per kelompok. Nah, kira-kira kalau Ibu tampilkan kembali tadi yang gambar ini, Nak. Nah, kalian kan sudah tahu yang mana yang baik kita konsumsi, yang mana yang tidak. Nah, kira-kira kalau menurut kalian setelah mempelajari ini, yang manakah yang kalian pilih sekarang? Masih tetap A atau berpindah ke B? Iya, katanya berpindah ke B. Kenapa, Nak? Karena dia lebih aman. Iya, betul sekali, lebih aman karena dia berasal dari bahan yang alami. Oke, baik anak-anakku sekalian. Setelah tadi melakukan presentasi, Ibu mau mengumumkan ya siapa kelompok yang terbaik. Nah, kelompok yang terbaik tadi adalah kelompok 3. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, oke, sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok kita tadi? Silahkan, saya persilahkan untuk Aswin. Oke, Aswin. Nah, baik. Kita berikan aplaus untuk Aswin. Terima kasih, Aswin. Jadi itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman-temannya. Ibu ulangi kembali. Jadi dalam pembelajaran ini, dalam diskusi yang telah kalian lakukan tadi, kita sudah mempelajari tentang zat aditif. Nah, zat aditif itu terdiri atas zat aditif yang alami dan buatan, di mana jenis-jenisnya itu ada pewarna, pemanis, pengawet, kemudian pengemulsi, kemudian ada juga penyedap rasa dan pengental. Nah, semua jenis itu ada dampaknya bagi tubuh ketika dia dimanfaatkan atau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi caranya agar tidak menghasilkan atau tidak menyebabkan dampak yang negatif bagi kita, kita harus ya mengkonsumsinya dengan cara yang bijak. Digunakan sesuai dengan kadarnya. Jangan terlalu banyak. Ingat, Nak, zat aditif itu hanya digunakan sedikit saja ya. Hanya untuk menambah makanan, menambah kualitas dari makanan kita. Oke? Ya, saya lanjutkan kegiatan penutup ya, anak-anak. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, pas ya, Bu Andi, betul-betul pas waktunya, Bu. Ya, 9.50 menit, jadi dia gunakan waktu seefisien mungkin 10 menit. Ya, dengan hormat dipersilakan ya Bu Andi Asma, ya menarik ini ya Bu Nurmia. Ya, silakan Ibu. Ya, Bu Nurmia. Biologi, Di? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, Mereka. Jangan-jangan ini mahasiswanya Ibu juga. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa. Baru saya lihat tadi ini anak biologi ini ya. Oh iya, Bu. Oke, tadi Bu Nurmi ya overall itu bagus ya. Ada medianya bagus, cara men-shootnya gambar dari tayangan TV bagus, kemudian pemilihan kegiatan awalnya bagus ya. Jadi tadi saya suka memilih yang ya karena kemasan. Mungkin mereka tertarik sama kemasan dan warna, tapi jauh lebih sehat. Di bagian akhirnya Anda sudah menunjukkan bahwa yang alami itu lebih higienis, lebih sehat daripada yang kemasan karena memiliki pengawet ya. Oke. Videonya saya yang menarik, Bunda. Videonya Ya, yang luar biasa. Bagus ya. Oke. Nah, Nurmi ya panggilannya. Mia, Bu. Mia, Ya. Bu. You sudah terangkat ya? Alhamdulillah, Bu, di SMP 1 juga terangkat P3K. Ya, oke. Good. Nah, kan you memilih discovery learning kan? Ya. Coba dijelaskan discovery learning itu berdasarkan teori belajar yang mana itu? Ya, Bu. Jadi discovery learning ini berdasarkan teori konstruktivis, Ibu. Mengapa? Karena teori ini siswa itu diajak untuk mengembangkan pengetahuannya yang pengetahuan yang sebelumnya mereka punya dengan pengetahuan baru yang mereka temukan setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Itu, Bu. Nah, coba kamu membangun pengetahuannya. Coba di dalam pembelajaran Anda pengetahuan apa yang dibangun oleh siswa?
Nah, Itu pengetahuannya, yang pesan. oh iya Bu. Jadi yang pertama itu peserta didik itu tahu kalau misalnya contohnya penggunaan tadi pewarna jeruk. Nah, itu atau pewarna makanan-makanan yang lain lah Bu. Misalnya saya ambil contoh saja dulu jeruk yang tadi. Nah, jeruk itu eh, bisa memberikan warna kuning pada makanan. Contohnya tadi pada jus. Nah, ketika mereka sudah paham sebelumnya bahwa oh ternyata memang jeruk itu bisa digunakan sebagai bahan pewarna. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, mereka menemukan pemahaman yang baru bahwa ternyata ada juga pewarna yang lain. Nah, pewarna yang lain itu misalnya ya pewarna esensial, pewarna sintetis, eh, misalnya yellow FCF itu bisa dimanfaatkan juga untuk memberikan warna pada makanan atau minuman. Itu bisa memberikan warna menarik untuk makanan, tetapi ternyata dia memiliki dampak yang lain juga. Apa itu dampaknya adalah salah satu dampak negatifnya itu jika digunakan terlalu berlebihan itu bisa mengakibatkan gangguan pada kesehatan kita. Misalnya ya penyakit kanker, salah satunya Ibu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dan secara terus-menerus. Nah, di situ mereka sudah paham bahwa ternyata zat pewarna itu tidak semuanya dan zat pewarna itu tidak selalu aman bagi tubuh. Kenapa? Ketika dia dimanfaatkan dalam jumlah yang sedikit itu masih aman, tetapi ketika dia dimanfaatkan dalam jumlah yang berlebihan itu sudah tidak aman lagi bagi tubuh. Kemudian mereka Cukup, juga cukup. Ya, ya, Bu. ya, saya kira itu ya pengetahuan yang dibangun oleh siswa. Cuma next kalau ditampilkan itu, saya pingin cancer itu bukan ditulis cancernya, tapi diperlihatkan orang yang mengalami cancer. Itu lebih menakutkan ya, ya. Tadi itu tidak ada, you hanya menuliskan deretan penyakit. Tapi kalau diberikan gambar-gambar penyakit tersebut, itu jauh lebih apa ya, jauh lebih menakutkan daripada kata-kata itu ya. Bisa begitu ya, bisa mengakibatkan seperti itu ya. Itu mungkin lebih 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 takut lagi ya. Tapi itu sudah ya lumayan ya. Oke, tambahan aja. Nah, Bu Nurmi, tadi Anda sudah menceritakan discovery ini. Nah, sebetulnya kan Anda mau menyelesaikan masalah yang Anda sebut bahwa konsepnya rendah ya. Nah, bagaimana itu caranya discovery learning bisa meningkatkan pemahaman konsep? Oke. Jadi melalui kegiatan pembelajaran discovery learning ini, Bu, peserta didik itu mampu menemukan sendiri dari kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan, mulai dari kegiatan yang pertama mereka distimulus dengan diberikan contoh-contoh seperti yang tadi saya lakukan, kemudian setelah itu mereka mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, kemudian mereka mengolah data dari beberapa sumber, kemudian setelah mengumpulkan data, kemudian mengolah data, setelah itu mereka membuktikan, memverifikasi bahwa ternyata apakah betul ini aman untuk digunakan, apakah ini tidak aman digunakan, mengapa ini aman dan mengapa ini tidak aman untuk digunakan. Setelah itu sampai akhirnya mereka memberikan kesimpulan bahwa ternyata oh ini yang bisa digunakan, ini yang bisa tidak digunakan, ini yang tidak boleh digunakan, kemudian manfaatnya bagi tubuh dan apa dampaknya ketika digunakan ketika mereka menggunakan secara berlebihan. Begitu Bu maksud saya. Ya, tapi kan kalau saya ceramahkan langsung dia juga paham ya. Makanan yang alami ya jeruk asli itu aman. Yang merupakan bahan makanan tambahan ya aditif itu tidak aman. Kan udah dia dengar gitu. Apa bedanya gitu? Proses yang dia dengar langsung dengan proses yang Anda tadi sampaikan. Ketika mereka menemukan sendiri, Bu, melalui kegiatan mengolah data, mereka bisa menganalisis dari kemasan-kemasan tadi, dia bisa menuliskan apa-apa jenis-jenis bahan-bahan zat aditif yang ada pada bahan makanan di komposisi kemasan tersebut. Jadi setelah mereka menganalisis itu, mereka tidak hanya mendengarkan saja, tapi mereka bisa menemukan sendiri bahwa ternyata ini memang yang yang alami, ini yang buatan, ini yang aman, ini yang tidak aman untuk kita.
Nah, jadi menurut saya pembelajarannya itu menjadi lebih bermakna sehingga mereka bisa menemukan pengetahuannya sendiri, dan menurut saya itu bisa bertahan lama untuk mereka, Bu. Ya, disimpan di long term memory karena itu dianalisis, diproses sendiri ya. Kalau tadi didengar tidak melibatkan seluruh aktivitas memorinya, sehingga hanya disimpan di memori jangka pendek. Benar ya. Oke, nah berikutnya. Nah, kalau kita bicara aditif ya, tentu ini kan industri makanan sekarang semakin ya, industri kuliner semakin menarik, ya devisa terbesar, usaha bisa memberi untung itu sampai 30-50% adalah usaha di bidang pangan ya. Kita pandemi sekalipun kita tetap butuh makanan ya, tetap kita makan. Nah, menurut Anda apa yang paling berkembang di ilmu tentang zat aditif? Apa yang advance di situ di tentang makanan? Menurut saya yang advance material dari zat aditif ini adalah ditemukannya zat-zat penggunaan zat-zat penggunaan zat-zat yang bisa menggantikan zat-zat aditif lainnya, Bu. Misalnya tadi MSG ya. MSG kalau menurut saya MSG itu kan adalah zat-zat yang bisa dikatakan jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak itu bisa berakibat buruk bagi kesehatan kita. Nah, ketika anak-anak itu diminta untuk menjelaskan, nah apa alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan MSG itu dalam makanan supaya itu tidak bersifat negatif bagi kita, tapi tetap kita bisa merasakan manfaat dari penyedap itu. Nah, ketika anak-anak sudah bisa menemukan bahwa ternyata ada alternatif lain penggunaan penyedap rasa itu, misalnya dengan menambahkan garam atau gula pada makanan. Nah, menurut saya itu sudah advance material, Bu, karena mereka juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang sebetulnya lagi santer untuk penambah rasa itu pakai apa? Pakai jamur ya, pakai petis, pakai jamur ya. Jadi jamur merang, kemudian itu dibuat ya, dikasih bawang putih, dikasih bumbu-bumbu, dan itu mengganti ya. Memang sekarang karena teknologinya belum belum memasyarakat, mungkin masih mahal, tapi ke depan itu bisa murah jatuhnya ya. Oke, jadi penyedap rasa ya sebetulnya sih kampanye back to nature jauh lebih penting, bahwa itu rasa cuma di lidah ada aja loh, tapi kalau sudah lewat makanan itu manfaatnya ya sudah itu bekerja yang alami. Maka yang tadi penyedap-penyedap itu dia bisa menjadi bahan prekursor kanker. Yang saya mau sampaikan juga jangan ya menyebabkan penyakit, tapi penyakit apa? Oh, kalau banyak monosodium glutamat itu bisa mengganggu kesehatan otak kita, menjadikan lebih lemot, lebih lambat dan sebagainya ya. Jadi itu lebih cari yang lebih spesifik. Karena kalau mengganggu kesehatan bagi anak itu belum jelas loh kesehatan yang mana yang diganggu ya. Sehingga mereka itu benar-benar memilih bahwa sehat ya, tidak terlalu karena ini kan industri Indonesia semua jenis kerupuk-kerupuk itu kan menang di rasa, tapi tidak menang di kualitas kesehatan, tidak menang di kalori ya. Nah, itu yang harus kita bangun ya, yang dapat izin dari pemerintah ya menjual, meracuni anak-anak kita hanya karena rasanya, itu juga harus dipahamkan. Bisa juga ke orang tuanya ya, disampaikan ya ke adik-adikmu bahwa makanan seperti ini yang rasanya terlalu ngejreng ya, terlalu enak, terlalu manis, terlalu gurih, hati-hati, itu bukan alami ya. Iya. Kembali kita menggunakan, dulu kan orang tua kita punya terasi ya, sekarang yuk kaliannya tidak kenal terasi. Kalau saya dulu mah itu nasi goreng pakai terasi, Masih, Bu. nasi goreng pakai terasi itu udah enak gitu ya. Sekarang mah itu macam-macam ya. Oke. Nah, ya
Saya lanjutkan, Nurmi ya. Nah, bisakah Anda memberikan satu contoh soal high order thinking skill pada materi ini? Oke, Bu. Jadi kalau soal HOTS-nya itu saya jelaskan soalnya, Bu, atau tidak apa-apa? Iya, silakan. Oke, jadi kalau saya Kamu menang suaramu juga ya. Betul Bu Rulia? Ya, Nah, betul. suara guru yang udah bagus. Dan ini Bu, apa namanya? Ya luar biasa ya, dari ininya juga menarik ya. Jadi apa Gesturnya. namanya? Dia punya untuk apa itu? Kayak orang yang mau mempresentasikan sesuatu itu, ya. Entertainnya ada Bu, ya. Ya, Jadi tinggal pemahaman materi harus di ini deh ya, dikombinasi. Oke. Ya, Bu, saya mulai saja ya, Bu. Jadi untuk soal HOTS-nya itu nanti saya sajikan beberapa pernyataan mengenai contoh-contoh zat aditif, misalnya daun suji, kemudian kunyit, kemudian monosodium glutamat, kemudian apa lagi ya, asam sitrat dan seterusnya, Bu. Kemudian setelah itu saya minta anak-anak untuk menjelaskan dari beberapa jenis bahan aditif di atas, kira-kira menurut kalian yang manakah yang bisa dimanfaatkan dan aman bagi tubuh kita. Jadi mereka menganalisis dulu yang mana ini yang alami, yang mana yang buatan. Setelah itu mereka bisa menentukan, oh ini yang aman, ini yang tidak. Seperti itu, Bu. Itu yang Anda sebut menganalisis ya. Oke. Nah, ya itu contoh menganalisis. Nah, bisa enggak yang mana mengevaluasi, yang mana meng-create, mencipta? Kalau mengevaluasi mungkin dampak, Bu. Saya tampilkan juga beberapa contoh kasus, kemudian kasus-kasus dalam artian ini gangguan yang disebabkan oleh penggunaan zat aditif ini. Kemudian setelah itu saya minta anak-anak untuk menentukan apakah upaya yang tepat, menentukan upaya yang tepat untuk menyelesaikan gangguan tadi di atas. Apa upaya? Apa upaya yang kalian lakukan agar untuk mencegah gangguan? Ya, mencegah lebih tepat, Bunda ya, bukan mengobat, bukan. Ya, oke. Mencegah Oke, jadi tersebut. sebetulnya menurut penyaji, bisakah ini zat aditif ya yang buatan dihilangkan? Maksudnya, Bu? Menurut Anda, bisakah zat yang sifatnya buatan ya, penambah makanan, penyedap, pengental, dan seterusnya ini dihilangkan? Tidak, Bu, karena sebenarnya dalam penggunaan yang lebih aman kan memang itu lebih baik kalau kita menggunakan bahan yang alami. Jadi otomatis anak-anak itu harus tahu juga apa manfaatnya kalau kita menggunakan bahan yang alami. Sehingga mereka tidak hanya tahu bahwa yang ini yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang buatan saja. Mereka bisa mencari alternatif yang lain dalam pemanfaatan dalam penggunaan penambahan zat aditif di makanan. Jadi kalau menurut saya itu perlu. Ya, nah kalau yang sintetik, bisakah kita larang ya? Nggak usah dong pakai sintetik, mungkinkah? Sebenarnya kita sulit, Bu, untuk melarang orang lain untuk tidak menggunakan itu, tetapi kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa penggunaan ini tidak boleh digunakan. Adapun cara-caranya, ketika kita mau memilih makanan-makanan yang aman untuk kita, nah yang salah satunya itu dilihat dari pewarnanya, dilihat dari warnanya. Saya ambil contoh pewarna, Bu. Kalau misalnya warnanya itu mencolok, terlalu mencolok, nah pasti itu adalah pewarna yang buatan. Nah, indikator yang lainnya itu juga sintetik ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalnya
warnanya itu mudah hilang, berarti itu menggunakan bahan alami. Contohnya saja kalau kita menggunakan saus, bukan pada kebetulan di PPT saya ini di kegiatan di kegiatan persepsinya itu saya menampilkan bakso yang menggunakan saus dengan yang tidak menggunakan saus. Jadi mereka bisa memilih yang mana yang akan mereka pakai. Kemudian saya jelaskan juga nanti saus itu kan biasanya kalau kita pakai terus kita cuci tangan, tak cuci tangannya itu kadang warnanya masih ada. Tapi kalau misalnya kita pakai yang alami kan biasa dicuci mudah hilang. Begitu, Bu. Ya, saus ABC misalnya ya. Oke, nah jadi saya setuju kebijakannya kita tidak mungkin menghentikan tapi mengurangi ya. Mengurangi sehingga dampaknya bisa diminimalkan. Tidak mungkin kita bisa menghentikan. Sama dengan penggunaan plastik, tidak mungkin kita bisa menghentikan. Tapi kita bisa mengurangi, memaksimalkan cara untuk mengurangi penggunaan yang berbahaya di dalam tubuh kita. Oke. Ya, satu lagi ya, apa itu penilaian autentik? Penilaian autentik ini adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik ketika melakukan pembelajaran. Jadi penilaian ini bisa berupa penilaian sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Apa bedanya penilaian lain? Authentic assessment? Apa bedanya penilaian yang bisa mengukur pemahamannya, lain juga bisa mengukur pemahaman? Kalau penilaian autentik, Bu, itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Bisa juga setelah proses pembelajaran. Oh, iya, Bu. Authentic assessment itu memberikan penilaian, biasa kalau diterjemahkan apa adanya ya, kemampuan aslinya. Ya. Karena kalau ABCD itu kan merespon saja A, B, C. Ya menunjukkan juga pengetahuan, tapi itu respon dari jawabannya. Boleh jadi kalau benar salah kemungkinan, ya boleh jadi dia tidak tahu, tapi dia bisa benar. Nah kalau penilaian autentik, benar-benar yang kita ukur adalah kemampuannya saat itu. Mampu dia mendemonstrasikan, mampu dia mengkomunikasikan, ya benar-benar apa yang sesungguhnya adanya, ya apa adanya ya. Nah biasanya kita menggunakan apa? Anda sebut tadi bahwa bisa proses saja, betulnya bisa juga hasil ya. Nah kalau proses menggunakan apa? Penilaian prosesnya, autentik. Penilaian prosesnya itu bisa lembar observasi, Bu. Iya, lembar observasi. Nah kalau dia menilai skillnya ya, tentu ada harus kunci-kunci jawaban yang kita sebut biasanya rubrik. Iya, Bu. Apa syarat-syarat membuat rubrik atau cara-caranya apa yang harus dilihat kalau kita membuat rubrik? Yang pertama, kalau kita membuat rubrik berarti otomatis harus ada soalnya. Kemudian ada kunci jawabannya. Kemudian disesuaikan juga dengan tujuan pembelajarannya. Apakah soal yang kita ambil itu sesuai dengan... Oke, saya arahkan sedikit. Kalau saya mau menilai laporannya siswa, laporan tadi kegiatan praktikumnya, tentu saya menggunakan rubrik. Ya, kira-kira apa yang harus saya perhatikan? Ada skornya. Ya, skornya. Tapi sebelum skor apa itu? Apa yang bisa diskor? Skornya itu bisa ya kemampuannya, Bu, kemampuannya. Tapi kan bukan hanya kemampuannya. Iya, Bu. Jawabannya, tapi kita menetapkan dulu, harus ditetapkan aspek yang mau dinilai. Oh, iya, indikator-indikatornya. Laporannya itu aspek kelengkapannya, kebenarannya, keindahannya, pengetahuannya. Baru ditetapkan level skornya ya. Gradasinya, tingkatannya mau pakai 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, tapi tidak ada 0 ya kalau kita sudah menggunakan penilaian proses ya. Jadi ingat aspek apa yang mau diukur. Saya mau mengetahui bagaimana dia berkegiatan di praktikum. Saya dinilai apanya? Menyiapkan bahan alatnya. Menyiapkan 5 alat, saya kasih 4. Menyiapkan 4 alat ya.
kelengkapannya. Saya kasih 3. Jadi harus ada gradasi tingkatan. Tidak bisa ambigu, ya. Tidak bisa mengatakan bahwa baik. Laporannya baik. Baik itu apa? Kan nggak jelas baik. Baik itu kategorinya apa? Apakah tulisannya benar, lengkapkah, deskripsinya dan sebagainya. Jadi, oke, saya cukup Bu Ruli. Ya. Terima Selamat kasih. Bu. pulang. Ya, Alhamdulillah. terima kasih Bu Andi. Oke, baik Bu Nurmi ya. Jadi saya ini Bu Andi kalau melihat seperti ini ya kita misalnya sebagai institusi ya luar biasa Bu Andi ya. Ini jadi tambah lagi nanti dengan kemampuan-kemampuan yang ditambahkan terus ya Bu Nurmi ya, melewati belajar ya terus belajar dan sebagainya. Kita yakin ya guru-guru kita saat ini ya mudah semua, inovatif ya, dan betul-betul menggunakan sumber-sumber belajar yang bisa langsung di kehidupan yang realnya siswa. Oke ya, yang realistik. Oke, baik Nurmi, ada satu tadi deh ya luar biasa, tapi ini kan nanti ya, ini Bu Nurmi kan bisa buat video pembelajaran dan sebagainya. Nah, pertama saran Ibu adalah tadi yang menarik itu ini kan dalam media pembelajaran tadi ya. Ya ini di bahan ajar, kalau bisa Palpi itu dikasih emoji yang merek brandnya itu dikasih tanda emoji love atau apa, tetapi tidak ada merek. Ya tidak ada merek yang terbaca ya. Oke, itu sebenarnya ini hanya kan kita namanya institusi ya di pendidikan, kita menghindari, tujuan kita bukan berarti kita mau tidak ada unsur untuk menjelek-jelekkan merek, hanya kan tujuannya kita ini kan betul adanya bahwa yang seperti tadi ya, kalau ada yang lebih alami anak-anak atau jangan berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu yang ada zat aditifnya. Oke, dan yang kedua, di Nurmi udah luar biasa seperti Bu Andi tadi, jadi kami apresiasi ya caranya menjelaskan. Hanya ada satu, Bu Nurmi ya. Oke, yang tadi deh selalu ya sebenarnya kita orang timur memang begitu. Sebenarnya itu untuk bumbu-bumbu pada saat supaya kita lancar untuk mengeluarkan sesuatu, tapi terlalu banyak kira-kiranya. Ada momen, ada saat di mana pas penempatan kira-kira. Tetapi ketika tadi Dek Nurmi, misalnya di pas kegiatan inti ya sudah di dalam fase tadi misalnya pengumpulan data ya, di tahap discovery learning-nya itu pengumpulan data, pengolahan data, ya udah strike forward aja, nggak usah gunakan kata kira-kira. Ya, karena kira-kira itu seolah-olah nggak yakin, padahal itu kan saintifiknya bekerja di situ, jadi ya nggak usah gunakan kata kira-kira ya, walaupun kami yakin tidak ada kata kira-kira yang tertulis di lembar kerja peserta didik, tidak ada kata kira-kira yang tertulis di semua petunjuk-petunjuk itu ya, dalam hanya pada saat kita ada di sebagai bahasa ya, performance pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada siswa kita. Apakah tidak boleh menggunakan kira-kira? Boleh sekali, tapi di pas nih timingnya yang tepat. Oke, tadi banyak sekali deh ya. Jadi penilaian kami sudah ada dari awal, tapi sekaligus sisip-sisipkan supaya apa yang sudah Dek Nurmi buat tadi, apa yang sudah Dek Nurmi simulasikan tadi, ya sekiranya di ini kan menjadi hal yang lebih luar biasa lagi. Nah, tadi Dek Nurmi ini tadi akar permasalahan apa tadi sehingga digunakan discovery learning? Pemahaman konsep, Bu. Peserta didik. Pemahaman konsep. Oke. Nah, ternyata ada yang menarik tadi ya, bahwa yang seperti Ibu Andi tadi, kalau kita hanya menggunakan metode ceramah ya, hanya menyampaikan saja nenek-nenek ya, tanpa menggunakan pedagogiknya tadi, apa pedagogiknya tadi, Nurmi ya? Membimbing peserta didik. Discovery learning-nya itu ya, model pembelajaran yang digunakan, kemudian diintegrasikan dengan apa tadi itu ya? Scientific learning-nya ya. Jadi kelihatan betul. Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar
pada saat Mbak Nurmi menjelaskan, oh ini berikut contoh-contoh saat aditif, berikut contoh-contoh makanan yang alami. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar remembering atau mengingat, tetapi melalui semua proses tadi, ada apa namanya, rangsangan, Kemarin rangsangan, identifikasi masalah. ya, apalagi tadi? Nah, pemberian rangsangan atau stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, kemudian verifikasi, terakhir kesimpulan, Bu, atau generalisasi. Nah, pasnya ini kan di analisis kurikulumnya ya, pas di materi aditif ini betul-betul pas. Jadi untuk meningkatkan percaya dirinya siswa ya, sikap ilmiahnya ya gunakan apa tadi ini Dek? Discovery learning-nya. Ya. Nah, ini kan ya Dek Nurmi kan nanti analisis kurikulum, analisis semua materi sesuai dengan semesternya dan sebagainya. Oh, ini kita gunakan pedagogik. Jadi kemampuan memilihnya. Jadi ketika sudah banyak, sudah mengetahui PBL. Selain PBL yang kemarin deh apa? Kan bukan hanya akar permasalahan ini kan yang didapatkan dari sekolahnya, Iya, Bu. dari SMP-nya. Mbak Nurmi, selain sikap ilmiah sama percaya diri, apa lagi Mbak? Apa lagi? Iya, Bu. Selain sikap ilmiah dan percaya diri, ini kan yang dipilih, yang untuk simulasi ini kebetulan yang dipilih percaya diri yang rendah. Tentunya masih ada yang lain. Ya, kan Iya, Bu. kemarin empat akar Ada permasalahan yang disuruh identifikasi. Iya, Bu, ada motivasi, Hmm? peserta didik yang masih rendah, kemudian kolaborasi peserta didik, Bu. Kemampuan berkolaborasi dengan peserta didik. Oke, adakah model pembelajaran selain discovery learning yang menjadi solusi yang relevan? Selain Ada, Bu. discovery, apa itu misalnya? Misalnya project based learning, kebetulan ada juga. Kemudian model inquiry. Oke, ya. Jadi kan kemarin ya ada ya. Jadi di dalam ini selalu ya, selalu bagaimana diarahkan ya, yang penggunaan teknologi yang inovatif. Seperti tadi pada saat LKPD, lembar kerja peserta didik ya, itu menggunakan apa, Dek Nurmi? Kebetulan kalau di LKPD, Bu, masih LKPD kertas juga, tapi di kegiatan saya nanti untuk pembelian pretest dengan posttestnya itu saya menggunakan Google Form, Bu. Oh ya, nah itu sudah kelihatan di sekolahnya bahwa kan di sini kita deh ya, inovasinya di mana? Di perangkat pembelajaran ini ya. Jadi RPP-nya sudah disusun dengan baik, semua sudah terencana dengan baik ya. Mulai dari waktunya, mulai dari apa namanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya. Ya, kegiatan pembelajaran ini tadi kan disimulasikan hanya bagian kecil, itu pun kita sesuaikan timingnya 10 menit ya di kegiatan inti. Nah, sudah ada tadi kemudian di penutup tentunya di sini kan ini harus betul-betul di RPP-nya ini media apa yang digunakan. Nah, kelihatan medianya kan bukan hanya papan tulis ya. Ternyata di sini kan digunakan ada YouTube. Ya. Apalagi? PPT. Kemudian ada video tadi, ada berita ada yang diambil. Media gambar. Ya, ada visualnya, ada gambar, ada suara. Suara. Kemudian saya memanfaatkan juga media Google Form, Bu. Ya, Google Form ini untuk apa? Pretest sama posttestnya nanti. Ya, untuk merekam. Mengetahui pengetahuannya di awal dan setelah saya memberikan pembelajaran ini, Bu. Ya, tapi ada hal yang memang tidak bisa diungkap di Google Form. Maaf, bukan Google Form, Bu, quizzes. Maaf. Nah, itu kalau di Google Form kan ya paling hanya pilihan ganda yang terekam ya, tapi lebih ini tadi di LKPD ya, seperti tadi sudah dijelaskan ke Ibu Andi tadi ya. Ya. Oh ya Bunda, silakan Bunda. Ya, jadi disampaikan Ibu Andi di Ibu Andi tadi deh ya, di ini kan ya bagaimana semua bisa kita lihat ya prosesnya anak-anak ya. Ya, yang sama dengan tadi bahwa di pembelajaran ini deh ya, di PPG ini kan ditekankan bagaimana TPACK ini betul-betul ada di dalam setiap proses pembelajaran kita, tentunya ada di dalam perangkat pembelajaran kita yang menjadi semuanya itu terintegrasi.
Mbak Nurmi, Dek Nurmi bisa menjelaskan apa yang Anda ketahui untuk TPACK, kemudian bisa disesuaikan dengan simulasinya tadi. T-nya di mana, P-nya di Oh iya, mana, oke, iya, Bu. dan seterusnya. Oke. Nah, jadi langsung saja ya Bu. Jadi untuk kegiatan untuk TPACK ini sendiri Bu, dalam perangkat pembelajaran saya, kita mulai dulu dari pemberian stimulus. Nah, di kegiatan pemberian stimulus di situ saya Masih ada kita 5 menit ya, 5 menit ya. ya, Bu. Saya itu menggunakan media yang tadi Bu, PPT, kemudian video. Saya rasa di situ sudah menerapkan teknologi. Oke, Kemudian betul. saya menampilkan juga beberapa konten di situ, Bu. Jadi saya rasa itu sudah masuk juga konten knowledge-nya. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran, guru membimbing peserta didik untuk mengamati, kemudian guru juga membimbing peserta didik pada saat kegiatan pengolahan data. Nah, di situ saya rasa itu sudah masuk pedagogiknya, Bu. Ya, model Ya, pembelajaran ya. jadi pas kegiatan di setiap model pembelajaran, pada setiap sintaksnya atau langkah-langkahnya itu guru itu betul-betul membimbing peserta didik, mengarahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri. Nah, itu saya rasa sudah cukup pedagogiknya, Bu. Lanjut, berarti sudah ada 2. Konten knowledge-nya di situ di kegiatan pengolahan data juga, Bu. Jadi peserta didik itu mencari penyelesaian masalah yang telah mereka pilih di awal tadi, kemudian mereka mencari dari kajian literatur, dari kegiatan diskusi. Nah, di situ mereka sudah, kalau saya rasa itu sudah content knowledge, Bu. Oke. Ada content knowledge-nya. Baik. Nah, tadi sudah ada disinggung Ibu Andi ya tentang rubrik. Nah, ini kaitannya kemarin kan di LMS, Dek Nurmi kan sudah mengunggah ya di LMS itu kita mau melihat apakah proses pembelajaran ini sudah berlangsung dengan baik. Jadi ketika ada waktu tertentu kita perlu evaluasi ya. Ya, jadi ya misalnya di kegiatannya Mbak Nurmi tadi, ya Dek Nurmi tadi kira-kira seperti apa ya indikator-indikator yang bisa kita lihat khusus untuk proses pembelajaran, berarti bukan ke aktivitas belajar siswa ya, Iya, Bu. tapi ke proses pembelajaran. Apakah betul-betul kan sudah menyampaikan tadi ada anak-anak tujuan pembelajarannya apa ya, kemudian apakah betul-betul itu sudah terlaksana sesuai dengan inquiry terbimbing, apakah sudah betul-betul sesuai dengan discovery learning. Ya, Bu. Jadi Dua contoh saja pernyataan atau pertanyaan yang kita lihat bahwa itu adalah suatu indikator untuk mengukur ya. Di kegiatan intinya saja, tidak usah kegiatan pendahuluan. Iya, Bu. Jadi kebetulan untuk kegiatan pemahaman konsep ini saya menggunakan indikator menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, kemudian menyimpulkan. Nah, pada saat saya membagikan LKPD di situ, Bu, di kegiatan di LKPD-nya itu sudah jelas bahwa mereka itu disuruh untuk mengumpulkan data sehingga mereka bisa mencontohkan, menuliskan contoh-contoh dari Be careful deh. Beda tadi LKPD. Kalau LKPD ini kan mau melihat kemampuan keberhasilan kita ini ya, pemahamannya siswa, keberhasilan kita setelah kita mengajar kan diukur kemampuannya siswa. Ini terkait dengan tugas yang kemarin buat rencana evaluasi. Evaluasi bukan terkait dengan proses yang Anda telah lakukan, kesesuaian antara rencana RPP yang Anda buat dengan pada saat Anda mengaplikasikan di kelas. Apa yang kita mau lihat? Kemarin kan buat rencana evaluasi kan? Sudah, Bu. Iya, Bu. Nah, satu contoh, satu kalimat saja deh. Misalnya saya mau melihat kegiatan intinya tadi membimbing. Jadi guru telah melakukan guru telah membimbing peserta didik dalam pengumpulan data. Oke, di sampingnya kan ya atau tidak, ataukah dalam bentuk rubrik lain ya kan seperti Ibu Andi tadi. Jadi ditentukan dulu indikator apa yang kita mau lihat. Selain itu apalagi deh bisa disebutkan? Kemudian guru membantu peserta didik dalam menyimpulkan materi yang telah diajarkan. Apalagi?
Kemudian Sudah ditembak yang terakhir, yang kegiatan inti yang tidak kalah pentingnya. di stimulus, guru membantu peserta didik untuk menstimulus peserta didik sebelum masuk ke materi. Ya, bukan guru membantu. Dan guru memberikan Berikan. stimulus Ya. untuk membantu peserta didik memahami materi yang akan dibahas pada Oke. pertemuan kali ini. Jadi apa pentingnya ini, Dek Nurmia? Jadi walaupun tadi sudah lengkap, jadi kita itu memang dituntut juga bagaimana yang seperti hal-hal yang kecil tadi ya, penempatan kata, penempatan kalimat yang tepat. Jadi di samping memang kita punya kemampuan yang tanda petik ya sudah betul-betul mumpuni di kelas ya. Di samping kita sudah punya perangkat sudah ini, tapi kan perlu kita juga menulisnya dalam bentuk sebuah tulisan ya. RPP kan ada dibuat, apakah itu diberikan dalam bentuk apa namanya elektronik ya, ada file ataukah di print out. Tentunya kan kita harus menulisnya dengan baik. Seperti tadi lomba observasi ya, karena penggunaan satu kalimat saja kan maknanya berbeda. Ya, membantu siswa untuk kan bukan lagi membantu siswa untuk menstimulus, tetapi memang guru yang memberikan stimulus. Jadi langsung gurunya yang memberikan stimulus. Oke, sambil kita menunggu Ibu Andi. Oke, paslah ya kita di 10.30. Bu Andi, alhamdulillah pas Bu Andi. Ya, 10.30. Ya, Jadi saran saja Bu Nurmia ya, tadi Bu Ruli agak terburu-buru menjawab ya. Itu tadi harus dianalisis dulu baru jawab ya. ya. Itu aja saya kira. Ya, Jadi itu Ibu ya, jadi nanti kan di lapangan harus ya kemampuan itu kalau kita ini kan bukan hanya dalam proses ini saja dibawa di kehidupan ini kan betul-betul dianalisis dulu ya Nurmi ya. Iya, Bu. Ya, jadi sudah paham metode PBL, model PBL, sudah kuasai semua sintaknya, tetapi tidak kalah pentingnya Bu Andi, dia sudah bisa menentukan situasi kapan, ya misalnya dari materinya, dari suasana di lapangannya digunakan metode ini. Jadi pemilihan model yang tepat untuk situasi yang tepat, situasi ini ya bisa karena materi, bisa karena kondisi fasilitas di sekolah dan sebagainya. Jadi ya kita juga mengaplikasikan itu ya yang tadi analisisnya, simpulan dan sebagainya. Oke, selamat Bu Nurmi. Mohon izin Bu Andi, jadi udah selesai tuh Dek Nurmi ya. selesai ya. Silakan Liv, Bu Nurmi. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Iya. Orang yang rekang ini, anggota semua Ibu Sam. Paham ya, Bu. Izin live breakout room, Bu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di stop dulu Bu rekamannya.